Hari ini ya saya akan menyampaikan, boleh itu disebut cerita, dongeng, kisah tidak menjadi masalah, Mhm mhm. tapi itu sudah difilmkan. Mhm mhm. Jadi Anunnaki itu sudah difilmkan tahun 2005, tapi rupanya timbul gejolak pada waktu itu di tingkat dunia sehingga sementara dibekukan istilahnya, jadi tidak boleh diedarkan. Lalu tahun 23 kemarin kan sudah difilmkan dan masuk ke Indonesia ya. Hanya saja saya belum sempat nonton kalau di gedung bioskopnya, tapi kalau di videonya kan sudah diunggah, itu bisa dilihat di YouTube ya. Anunnaki itu 2 jam lebih kalau nggak salah filmnya itu. Namun di sini kita harus belajar. Jadi dunia ini semakin berkembang, yang semula tertutup itu menjadi terbuka. Mhm. Yang semula orang itu hanya percaya pada kondisi tertentu, sekarang terbuka ya. Contohnya misalnya dulu misalnya piramid itu hanya dikenal di Mesir, contohnya seperti itu. Tapi dengan penelitian-penelitian akhirnya ditemukan juga banyak piramid di luar Mesir. Cuma ada orang yang bisa nerima, itu biasa. Ada kalangan ilmuwan yang bisa menerima dan ada kalangan ilmuwan yang belum bisa menerima ya. Itu biasa. Bukan berarti yang belum bisa menerima itu benar atau salah, tidak berarti demikian. Tapi itulah dunia. Karena kehidupan manusia itu di dalam transaksi itu mengandung ada bisnis yang ingin dipertahankan. Jadi misalnya ya, orang yang tidak menerima apa itu piramid di luar Mesir, berarti juga dia ada bisnis. Nggak boleh ini sampai ngomong ada piramid di anu itu. Nah, makanya dipertahankan, nggak boleh anu ya. Sama sekarang ini begitu Gunung Padang diunggah juga ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah bagus, sudah menerima kontrak-kontrak itu ya. Nah, Anunnaki juga demikian. Meskipun difilmkan tahun 2005, tapi akhirnya ditutup dulu. Dan sekarang tahun 23 kemarin, tahun lalu baru bisa beredar lagi ya. Nah, Anunnaki itu siapa kan begitu kan. Jadi semula ya itu tahun 1970-an Mhm. orang-orang ini mulai gencar menggali ini prasasti-prasasti yang terpendam itu ya. Jadi mulai menggali. Nah, di antaranya ada seorang sejarawan yang namanya Zecharia Sitchin, itu menekuni secara khusus di antara 14 tablet yang ditemukan. Mhm mhm. Itu tahun 1976. Zecharia Sitchin ini mencoba untuk menuliskan ya. Tapi sebelum menulis, Zecharia Sitchin itu sudah 30 tahun mempelajari tablet itu. Nah, gitu loh. Jadi bayangkan kalau orang 30 tablet merenung dan sebagainya, nyocokkan secara ilmiah, akhirnya berani menuliskan dalam 12 buku, ya 12 jilid, 12 buku, 12 jilid. Secara gratisan kita bisa membaca buku tentang Anunnaki sebanyak 12 jilid itu yang ditulis oleh Zecharia Sitchin lewat Google. Kita bisa ya. Artinya sudah terbuka ya. Sudah terbuka ya, memang dalam bahasa Inggris, belum ada yang dalam bahasa Indonesia, tapi itu sudah tertulis secara terbuka. Nah, khususnya ini ada 14 tablet ya. 14 tablet itu dalam huruf Paku, huruf Sumeria kuno ya, jadi bukan dalam huruf lain-lain ya. Nah, setelah dipelajari itu ternyata mengandung kisah ya yang tertulis juga pada kitab-kitab sesudahnya. Ya, jadi tablet itu usianya paling tidak 4.000 sampai 4.500 tahun sebelum adanya kitab suci yang tertua. Nah, Mmm. kitab suci yang tertua di Timur Tengah itu adalah kitab
Taurat, ya. Jadi kitab Taurat. Kitab Taurat itu ditulis tahun 600 sebelum Masehi. Jadi kalau itu ditulis antara 4.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi, ya, orang mulai mempertanyakan, loh kok sudah ada. Nah, jadi Anunnaki itu ceritanya demikian. Dia adalah orang yang turun dari sebuah planet, ya, sebuah planet namanya itu planet Nibiru. Nibiru. Planet itu, ya. Nah, planet Nibiru itu sendiri pernah tabrakan dengan planet yang lain, yaitu planet Tiamat, ya, sehingga planet Tiamatnya itu pecah, ya, pecah jadi dua, ya, begitu ceritanya itu. Lalu planet yang pecah ini ada yang masuk ke orbit di tata surya kita. Nah, itu pecahan planet itu jadi bumi, ya. Jadi bumi. Jadi bumi itu seperti ada di ya, di antara Mars dan Venus, ya. Jadi di situ. Nah, planet Nibiru sendiri, ya, karena tabrakan, ya, jadi atmosfernya itu rusak. Atmosfernya itu baru bisa ditambal kalau ditemukan bubuk emas. Nah, bubuk emas itu setelah diteliti antar planet itu adanya di bumi. Nah, ini unik juga gitu loh, ya. Jadi adanya di bumi, ya. Kemudian jadi Anunnaki itu sebuah bangsa, ya. Jadi sebuah negara Anu, bangsanya itu Anunnaki. Lalu di situ tokohnya itu adalah dua bersaudara, Enki dan Enlil. Nah, ini Enki dan Enlil. Enki dan Enlil, ya. Ini dua tokoh bersaudara. Ya sudahlah, ya. Karena demi untuk menjaga planet Nibiru supaya sehat kembali, jadi mereka beserta 50 warga dari bangsa Anunnaki itu turun ke bumi dengan pesawat luar angkasanya. Nah, sampai di sini diketahui ternyata Marsnya itu tidak berada di daerah, turunnya itu di daerah Sumeria. Tapi Marsnya tidak ada di situ. Kita tahu Marsnya kan ada di Afrika Selatan. Jadi memerlukan orang yang bisa dengan disuruh-suruh, yang diperbudak lah istilahnya gitu. Karena pada waktu itu Enki dan Enlil ini melihat bahwa ternyata orang-orang Sumeria itu, ya, itu masih bersifat lebih dekat ke bangsa kera lah daripada bangsa manusia. Jadi kurang cerdas istilahnya itu. Bukan manusia hibrida gitu ya. Iya, jadi bukan. Ini aslinya itu manusia bumi itu tidak dianggap secerdas oleh Enki dan Enlil. Itu. Nah, kapan turunnya ke bumi itu? Jadi menurut catatan itu 455.000 tahun, ya, yang lalu istilahnya. Jadi kalau jarak Enki ini katakanlah hanya 4.000 tahun kan, kalau dia nulis 4.555.000 ya dianggap aja 455.000 karena 5.000 tahun itu kecil dibandingkan angka 455.000. Ya. Turun. Jadi ada sudah manusia-manusia berdiri tapi kok nggak cerdas. Nah, karena nggak cerdas itu akhirnya mereka berpikir jadi sebaiknya diambilkan dari manusia bumi ini, ya, yang tidak cerdas itu, lalu dibuat di dalam suatu laboratorium, ya, in vitro, jadi sel telur dan kalau sekarang itu seperti bayi tabung, ya, seperti bayi tabung. Lalu sel sperma mereka, ya, ditemukan dengan sel telur, ya, perempuan bumi. Ya. Akhirnya
ternyata jadi, ya kan. Nah, karena ini dari bumi, bahasa apa itu, bumi pada waktu di Sumeria kuno itu Adam. Jadi artinya sukses. Adamus artinya Adamus. ya sukses manusia yang kita buat di Oke. bumi ini. Manusia pertama itu tadi. Iya, makanya di kitab suci baik itu kitab apa itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Al-Qur'an menyebutnya Adam dari tanah. Nah, menyebutnya begitu ya. Tetapi mereka kan dikatakan berasal dari alam surgawi ya kan. Ya karena bangsa Anunnaki ini menempatkannya di ruang lingkup yang subur ya untuk membiakkan untuk istilahnya memperbanyak itu ya. Nah, jadi di situ akhirnya dibuatkanlah juga perempuannya. Nah, karena mereka kan juga datang ada perempuannya juga. Ya jangan sajalah ya dari sperma laki-laki. Kalau perlu sel telur kami juga bisa dengan spermanya orang bumi, ya kan. Nah, terciptalah pasangannya. Dengan demikian bisa berkembanglah